awal itu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar di tengah kesibukan Ibu. Mohon izin Ibu, Heli ingin berbincang-bincang sebentar. Kebetulan Heli itu ada tugas dari program pendidikan guru tugas yang sedang Heli ikutin, yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan di sekolah mengenai cara Ibu mengambil keputusan jika ada masalah di sekolah. Mohon izin Ibu ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Jadi begini Bu, mohon izin Ibu, boleh tahu Ibu sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah, alhamdulillah itu sudah 8 tahun. 8 tahun. Lalu juga ya dia. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di sekolah di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian masalahnya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya bagaimana cara penyelesaian masalah itu? Masalah apa ya? Sebenarnya banyak kasus yang menimbulkan dilema. Oh iya, Ibu pernah dihadapkan masalah di mana pada waktu itu Ibu dihadapkan pada situasi yang sulit. Sekolah yang Ibu pimpin kekurangan guru kelas. Jumlah siswa kelas 1 waktu itu melebihi. Jadi Ibu bingung mengambil keputusan apakah ya yang mengangkat guru honorer atau tidak. Sedangkan himbauan dinas pendidikan Kabupaten Cirebon boleh mengangkat guru honorer baru di sekolah. Berarti Ibu pada waktu itu bingung ya Bu ya? Iya. Atas tindakan apa yang harus Ibu ambil antara mengangkat guru honorer atau tidak, karena Ibu kurang guru ya Bu sekolahnya. Iya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil pada waktu itu? Jadi Ibu juga waktu itu kan agak bingung, tapi Ibu berkomunikasi dengan pengawas binaan serta dengan komite sekolah mengenai permasalahan kekurangan guru ini. Ya, kekurangan guru ini yang sifatnya sangat mendesak. Ibu khawatir jika jumlah siswa yang banyak di kelas 1 kemudian hanya diajar satu guru tersebut tidak akan mampu mengondisikannya. Alhamdulillah dengan dukungan pengawas binaan dan komite sekolah serta dukungan para guru dan orang tua murid, Ibu memutuskan mengangkat lagi guru honorer baru untuk mengajar di kelas 1. Sehingga kelas 1 itu diparalelkan menjadi 2 kelas ya Bu. Wah, keputusan yang sangat bijak sekali yang Ibu ambil. Ibu memilih mengangkat guru honorer baru didukung oleh pengawas binaan serta komite dan orang tua murid ya Bu. Ya. Jadi begini Bu, di dalam pendidikan guru penggerak yang saya sedang ikutin, ada suatu modul yang materinya mengenai pengambilan keputusan Bu. Ada 2 jenis dilema Bu dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika. Yang pertama, dilema etika itu yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan rujukan moral Bu yang kedua. Rujukan moral itu yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Jadi ada benar lawan benar, salah lawan salah, benar lawan salah. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi selama ini? Manakah yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral? Menurut Ibu, biasanya Ibu lihat dulu kasusnya. Jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu merupakan rujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu termasuk dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya, jadi bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Berarti seperti kasus yang Ibu ceritakan tadi ya Bu ya, yang di awal tadi Ibu memutuskan ngangkat guru honorer ya Bu, yang sifatnya urgen, sangat mendesak karena Ibu sangat kekurangan guru sekolahnya. Dengan dukungan pengawas binaan, komite, serta orang tua murid di sekolah, sehingga keputusan Ibu itu tidak melanggar hukum ya Bu, karena ada dukungan dari berbagai pihak. Ya, benar sekali. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Menurut Ibu lebih memilih nilai-nilai kebaikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebaikan seperti kejujuran, kemanusiaan,
keadilan dan lain-lain, maka kebenaran itu otomatis akan mengikuti. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan sebuah masalah dilema yang terjadi di sekolah Ibu? Nah, untuk menyelesaikan masalah dilema yang terjadi di sekolah, biasanya Ibu melakukan 3 tahapan. Yang pertama, Ibu konfirmasi terlebih dahulu masalahnya. Yang kedua, Ibu berkomunikasi dan meminta pendapat dari pengawas binaan, kemudian komite serta dewan guru dan orang tua siswa di sekolah mengenai permasalahan yang ada di sekolah. Yang ketiga, biasanya Ibu merefleksikannya apa yang harus Ibu lakukan dan dampaknya apa jika keputusan yang Ibu ambil ke depan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Sekarang menurut Ibu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ibu rasa semuanya akan efektif jika semua permasalahan dikomunikasikan dan didiskusikan dengan berbagai pihak yang menurut Ibu penting dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil di setiap masalah yang Ibu hadapi. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi, yang itu kasus dilema etika Bu? Menurut Ibu tantangannya adalah kejujuran, komunikasi, dan keterbukaan. Jadi untuk menghadapi sebuah kasus dilema etika itu, Ibu harus jujur dan mau terbuka dengan berbagai pihak, sehingga ada banyak dukungan untuk menghadapi semua permasalahan di sekolah. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya begini Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal khusus Bu untuk menyelesaikannya? Misalkan atau sebuah bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik. Kalau jadwal khusus mungkin tidak ada, tetapi kalau prosedur jelas Ibu harus mempersiapkannya. Seperti kasus tadi yang Ibu ceritakan. Ibu harus memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan berbagai pihak di sekolah dan mengkonsultasikan permasalahan yang Ibu hadapi dengan pengawas binaan agar jika di kemudian hari timbul dampak Ibu mendapat dukungan dari berbagai pihak atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian Ibu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu saja Pak, biasanya Ibu berkonsultasi dengan pengawas binaan dalam pengambilan keputusan penting, terutama mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kepegawaian. Berarti Ibu harus ada dukungan ya Bu ya, dari berbagai pihak, terutama pengawas binaan ya Bu ya. Kalau Ibu, pembelajaran yang sangat berharga bagi saya mengobrol sama Ibu, banyak pelajaran yang saya ambil dan pengalaman yang sangat penting. Ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Intinya tidak ada sebuah permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Kuncinya adalah tadi juga mau jujur, terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga setiap masalah akan dapat terselesaikan dengan dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang dapat membantu Ibu dan dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya serta berbagi pengalaman yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga Ibu mau menjadi narasumber untuk tugas saya Bu dalam wawancara modul 3.1 ini dari tugas pendidikan guru penggerak yang saya sedang jalani. Turun sekali lagi Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas yang Ibu jalani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, bagaimana Pak perbaikan kita? Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu. Mohon izin Pak, saya ini ingin berbincang tentang kebetulan saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti Pak, yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan di sekolah mengenai cara Bapak mengambil keputusan jika ada masalah di sekolah Pak. Mohon izin Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi begini Pak, mohon izin Bapak, kira-kira sudah berapa lama jadi kepala sekolah Pak? Kurang lebih 14 tahun. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin sekolah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian masalahnya Pak? Jika ada, boleh Bapak ceritakan kepada saya bagaimana cara penyelesaian masalah itu Pak? Beberapa masalah yang pernah saya temui di beberapa sekolah. Masalah yang pertama itu terkait dengan kurangnya ruang kelas, karena jumlah siswa yang relatif banyak, ya problemnya sampai di atas 40, sementara ruang kelasnya saja cuma 6. Langkah yang pertama tentu saja kami koordinasi dengan pimpinan batasan rumah, ada dinas pendidikan, ada departemen, sehingga akhirnya setelah konsultasi dengan komite juga, kebetulan di sekolah kami waktu itu ada MI yang terdekat, sehingga kemudian kami koordinasi dengan pimpinan MI, dengan kepala, dan akhirnya kami menggunakan aktivitas ruang kelas yang dimiliki oleh MI. Kebetulan MI waktu itu bukan MI ya, tapi madrasah dunia, sehingga belajarnya siang, sehingga kalau pagi ruang kelas itu tidak digunakan. Tentang masalah ruang kelas ya Pak, karena jumlah siswa yang lebih banyak. Kemudian keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Ya tentu saja kami tidak bisa langsung ambil keputusan, karena ini kan terkait dengan beberapa pihak. Selain kami mengadakan pertemuan dengan orang tua, dengan komite, konsultasi dengan departemen dan dinas yang sebagai pimpinan kami, kemudian kami mencoba mengusulkan beberapa solusi. Salah satu ada 2 solusi yang kami usulkan. Solusi yang pertama bikin kelas sore, tapi setelah dikaji ternyata kelas sore ini juga bisa mengganggu madrasah diniyah, karena madrasah diniyah itu pelaksanaan KPM-nya sore hari. Nah, berangkat dari temuan itu kemudian kami mencoba konsultasi dengan pimpinan madrasah, dan ternyata pimpinan madrasah menyodorkan memberikan solusi untuk menggunakan ruang kelas yang dimiliki oleh madrasah, sehingga kami tetap bisa untuk SD tetap bisa belajar pagi hari, dan sorenya anak-anak masih tetap bisa mengikuti. Keputusan yang sangat sulit ya Pak. Jadi Bapak berinisiatif mencari solusi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak terkait ya Pak. Jadi begini Pak, dalam pendidikan guru penggerak yang saya sedang ikuti, dalam modul mengenai pengambilan keputusan ada 2 jenis dilema dalam pengambilan keputusan Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, kemudian ada rujukan moral Pak, yaitu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah menurut Bapak,
bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang Bapak hadapi selama ini, manakah yang masuk dilema etika, manakah yang masuk rujukan moral, Pak? Biasanya apa dulu? Ada hal yang terkait dengan dilema bukan moral atau juga yang satu kasus lagi ketika ada seorang guru yang karena alasan tertentu itu kalau datang ke sekolah tidak tenang karena pasti akan ada yang mendatangi penyakit dan sebagainya. Dari satu sisi kami sebagai pimpinan juga harus memberikan sanksi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan harus bisa datang tiap hari. Tapi satu sisi juga yang bersangkutan juga kalaupun ke sekolah tidak tenang karena takut ada yang bertanya. Yang jadi masalah kemudian tanpa sepengetahuan kami yang bersangkutan itu kemudian sering meninggalkan dan terpaksa kami tanda teguran mulai terlisan sampai dan tertulis. Ini masalah yang pelik. Satu sisi kami harus menegakkan disiplin, tapi satu sisi juga kami juga bisa memahami kesulitan yang dihadapi, walaupun kesulitan itu memang hasil akibat dari ulah kami sendiri atau ketidakdisiplinan dalam melakukan sebagainya. Tapi pada akhirnya ini sudah menyangkut masalah hukum karena terkait dengan kedisiplinan. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan walaupun memang tidak enak, maknya dengan terpaksa kami konsultasikan ke pimpinan. Setelah teguran tertulis 1, 2, 3, kemudian pada akhirnya kami membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi sehingga kemudian yang bersangkutan akhirnya memilih mengundurkan diri. Dalam artian toh juga masa kerjanya sudah di atas 20 tahun, umur juga di atas 20 tahun, sehingga di antara permohonan pensiun. Tapi kasus yang Bapak ceritakan itu termasuk itu ya Pak, rujukan moral ya Pak, karena melanggar hukum ya Pak. Berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kemudian menurut Bapak, Bapak lebih memilih menangani kasus atau mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah atau membuat atau mengandung nilai-nilai kebijakan, Pak? Atau gimana seperti itu? Apapun kasusnya, karena kita sekolah itu adalah kepemimpinan kolektif. Kepala sekolah orang yang memiliki mandat dan untuk melaksanakan berbagai aturan-aturan secara bersama-sama dan dibantu tetap yang ada, sehingga dalam setiap keputusan pun tidak boleh mengambil keputusan sendiri karena keterbatasan kita, sehingga kita harus bermusyawarah sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan kepentingannya. Setelah kita juga tidak cukup bermusyawarah dengan teman-teman yang ada di sekolah, baik guru, penjaga, staf, tapi kita juga perlu konsultasi dengan atasan dan partner kita, komite. Kalau perlu memang
dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat yang ada, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kita dengan musyawarah seperti itu kita bisa mengambil keputusan di terhadap bagus, terhadap benar, walaupun pada akhirnya kebijakan memang ada salah yang mengambil keputusan finalnya, tapi berdasarkan masukan dan Terima kasih Pak. Saya belajar mengambil keputusan Pak. Kemudian ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema yang terjadi di sekolah Pak? Adakah langkah khusus atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan? jadi kita tetap menggunakan langkah-langkah secara normatif. Yang pertama, kita mencoba merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah. Sebenarnya masalah-masalah apa yang ada di berbagai bidang. Tentu saja mengidentifikasi masalah ini juga masukan dari teman-teman kita. Setelah mengidentifikasi masalah dan masalahnya sudah jelas, dan kita mencoba mencari alternatif penyelesaian dari masalah-masalah. Mungkin walaupun cuma satu masalah, boleh jadi memunculkan beberapa alternatif penyelesaian, alternatif solusi. Nah, dari beberapa alternatif solusi yang kemudian diusulkan oleh beberapa orang, kita coba pilih alternatif solusi mana yang paling memungkinkan, yang lebih efektif untuk menyelesaikan. Nah, kemudian kita tentukan ya satu solusi, satu alternatif untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita coba selesaikan. Kalau satu alternatif itu kemudian masih maksimal, kita coba alternatif berikutnya. Seperti itu, dan kita ulang lagi. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang Bapak susun untuk mengatasi masalah ya Pak. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif itu seperti apa? Kegagalan penyelesaian masalah itu disebabkan oleh ketidakjelasan identifikasi masalah. Jadi yang paling pokok adalah kita mengidentifikasi masalah itu secara benar. Pangkal dari masalah itu apa? Kalau itu sudah ditemukan, maka insya Allah solusinya, alternatifnya juga lebih jelas. Tapi kalau pangkal masalahnya, identifikasi masalahnya tidak jelas, sulit mengambil penyelesaian. Menurut Bapak selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Adakah tantangan Pak? Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilema etika itu Pak? Adakah tantangan khusus itu Pak? Tantangannya seperti apa Pak? Jadi tantangannya sebetulnya terkait dengan masalahnya. Kalau itu sendiri Pak. Artinya kalau masalahnya bersifat akademis dan sebagainya, kadang kita lebih gampang untuk mengambil keputusan. Tapi kalau masalahnya terkait dengan pribadi orang, dengan ya istilahnya masalah keluarga dan sebagainya, masalah pribadi, itu yang paling sulit. Sebab kita juga tidak bisa masuk terlalu dalam. Ya seperti itu pribadi, kita juga harus merahasiakan. Tantangannya itu jika tergantung masalahnya Pak. Masalahnya menurut Bapak tadi pribadi itu akan lebih sulit ya Pak. Kalau kedinasan mungkin akan lebih mudah untuk diselesaikan ya Pak. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam kesepakatan penyesuaian kasus masalah-masalah yang Bapak hadapi? Maksudnya gini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan masalahnya Pak?
ada masalah yang bersifat temporer, tiba-tiba seketika, tapi ada juga sebetulnya masalah-masalah yang bisa dikatakan bersifat periodik. Nah, untuk yang masalah yang bersifat periodik seperti masalah sarana fasilitas, masalah kesiswaan dan sebagainya, itu sudah ada kalendernya. Artinya kita pasti akan menemui masalah di saat tahun ajaran baru, di saat semester, di saat liburan, di saat akhir tahun, sehingga untuk hal-hal yang seperti itu kita agendakan. Tapi ada juga masalah yang muncul waktu di luar kita. Bapak dilihat dulu masalahnya seperti apa ya Pak? Maksudnya ada jadwal khusus ketika permasalahan tersebut bersifat berkesinambungan gitu ya Pak. Kemudian adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang Bapak selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu Pak? Jadi setiap kasus memang pasti mempunyai keterkaitan dengan orang atau dengan jabatan atau dengan instansi. Jadi, tapi sementara ini kasus yang muncul itu kebanyakan tidak terkait kemana-mana, tidak terlalu melebar, sehingga kami cukup berkonsultasi dengan dalam para guru dan partner kami yaitu komite. Bapak pembelajaran yang sangat berharga bagi saya ngobrol sama Bapak. Saya dapat pengalaman penting menjadi seorang pemimpin itu ternyata tidak mudah ya Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pelajaran apa yang Bapak dapat Pak dari pengalaman Bapak selama Bapak mengatasi masalah atau mengambil keputusan di dunia juga? Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari penyelesaian masalah bahwa pertama, masalah itu ada manakala kita tidak mengantisipasi atau tidak memperkirakan, tidak mempunyai proyeksi yang betul. Tapi sebetulnya masalah itu bisa diantisipasi, bisa diselesaikan asal kita tahu betul-betul karakter dari masalah, bukan identifikasi dari masalah dan akar dari masalah. Kalau akar masalahnya tahu, pasti kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan catatan tetap kita harus bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Saya ucapkan banyak terima kasih, banyak pelajaran yang saya ambil dari percakapan ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga mau menjadi narasumber wawancara tugas pendidikan guru saya Pak. Yang saya sedang menjalani, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas yang Bapak jalani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Apa hari ini Pak? Alhamdulillah saya. Maaf, ya Pak. Di sini kami ingin berbicara tentang kebetulan ada tugas Pak dari program pendidikan guru penggerak yang sedang diikuti, yaitu melakukan wawancara dengan pemimpin di sekolah Pak, mengenai cara Bapak sebagai pemimpin di sekolah mengambil keputusan jika ada masalah di sekolah Pak. Mohon izin, nanti ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi begini Pak, sebelumnya Andi pengen tahu dulu Pak, Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah Pak? Pak sudah jadi kepala sekolah sejak tahun 2014. Tahun ya Pak? 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Nah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di sekolah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian masalahnya?
Jika ada, boleh ceritakan kepada saya Pak, bagaimana cara penyelesaiannya itu Pak? Masalah di sekolah banyak. Jadi setiap masalah tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Setiap masalah pasti mempunyai solusi. Kembali kepada kitanya bagaimana cara mengambil sebuah keputusan kalau ternyata ada sebuah dilema, umpamanya dilema mengenai pengambilan kebijakan. Jika kebijakan itu justru bertentangan dengan niat nurani kita umpamanya, maka solusi yang kita ambil pertama adalah kita rujuk dulu, yaitu regulasi-regulasi umpamanya, regulasi-regulasi dari pemerintah, terutama dari yang tertinggi sampai regulasi yang terendah, kita pelajari. Yang kedua, kita ambil setelah mempelajari regulasi tadi, ambil kemudian minta pendapat atau sharing, terutama dari atasan kita. Setelah sharing dengan atasan kita juga nggak ada salahnya sharing, minta pendapat dengan orang bawahan kita, nggak ada salahnya. Nah, dari situlah kita kemudian bisa mengambil semacam garis besar, Benang merahnya Pak ya? garis besar hal apa yang layak kita putuskan agar keputusan itu benar-benar menjadi keputusan yang adil, tidak menyakiti, tapi keputusan yang benar-benar Jadi begini Pak, dalam pendidikan yang saya sedang ikuti, ada satu modul yang materinya mengenai pengambilan keputusan. ya. Ada dua jenis dilema Pak dalam mengambil keputusan, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral Pak yang kedua, yaitu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami atau masalah yang di sekolah Bapak alami selama ini? Manakah kasus yang dilema etika atau manakah yang masuk bujukan moral? Terhadap kasus-kasus yang pertama, yaitu ketika kebenaran melawan kebenaran. Sesungguhnya terhadap kasus yang model gini itu bisa kita pilih dulu kebenarannya itu sendiri, kebenaran seperti apa. Bahwa bisa jadi benar itu ada benar menurut ego seseorang, ada benar menurut agama, ada juga benar menurut regulasi. Oleh karena itu, untuk mengambil sebuah keputusan, jika memang ada sebuah keputusan yang kebenaran melawan kebenaran, sesungguhnya nggak ada apa sih. Paling yang jadi masalah adalah keputusan tersebut mungkin dilemanya adalah sebuah keputusan yang bertolak belakang dengan kehendak khalayak ramai, khalayak masyarakat. Bukan berarti melawan kebenaran sesungguhnya. Mungkin saja itu adalah adat, mungkin saja itu adalah tradisi yang menurut logika hukum tidak logis, seperti itu yang dibutuhkan. Tapi biarpun bagaimana, jika kita seorang pemimpin ingin mengambil keputusan, maka tidak ada salahnya kita pun mengadopsi apa-apa yang berlaku di masyarakat setempat. Kita tidak mesti kaku mengadopsi masyarakat aturan, adat dan budaya masyarakat setempat. Tidak mesti harus menurut regulasi A dan lain sebagainya, karena yang namanya keputusan itu kan arahnya untuk masyarakat, untuk warga. Jadi kenapa sih ketika kita membuat aturan malah merugikan warga? Mestinya aturan itu dibuat untuk melindungi warga. Barangkali seperti itu. Berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan pertama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oke, untuk membuat keputusan yang
dilematis seperti itu, biasanya saya mengundang para pihak yang berkepentingan, untuk duduk bareng dan mengambil solusi. Sebab kalau memang di satu sisi benar, kita tidak bisa menyalahkan di sisi yang lainnya. Maka jalan satu-satunya kita rembukan bersama-sama, lalu pertimbangkan masukan dari masing-masing para pihak. Saya yakin dengan bertemu bersama, solusi pasti ada. Adakah langkah-langkah atau prosedur Pak seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian sebuah masalah dilema Pak di sekolah Bapak? Kalau pelajaran IPA mungkin ada yang disebut metode ilmiah sebenarnya. Tapi di dalam pengambilan keputusan, kalau keputusannya itu yang pertama tadi, kalau sebuah dilema, ya pertama tadi pelajari dulu masing-masing keputusan. Kemudian kita setelah dipelajari masing-masing, kita pelajari juga regulasi yang lebih tinggi terkait dengan yang menjadi dilematis tadi. Nah, aturan yang lebih tinggi. Nah, ini di mana nih titik lemahnya? Dan kita jangan lupa, jika kita ini seorang kepala sekolah, maka regulasi yang kita pegang adalah regulasi yang terkait dengan kebijakan yang terkait dengan dunia pendidikan itu sendiri. Jangan mengembang ke samping. Itu yang pertama, langkah-langkah. Yang kedua, setelah kita paham regulasi yang lebih tinggi, baru kemudian kita ambil analisa-analisa semacam hipotesa yang Duga awal ya Pak ya? Iya, hipotesa yang bisa memungkinkan keputusan itu diambil. Setelah membuat hipotesa, barulah kita cari kemungkinan apa yang bisa terjadi jika hipotesa ini dikembangkan. Dari sana barangkali kita baru membuat simpulan keputusan apa yang harus kita ambil. Baik Pak, pembelajaran yang sangat berharga buat saya Pak. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu seperti apa? Efektif yang tepat tapi benar. Ya. Terhadap dilema-dilema etika, khususnya di dunia pendidikan. Ya. Contoh saja umpamanya kasus, pelecehan dulu terhadap siswa umpamanya. Maka kita harus mengambil keputusan dengan sangat bijak. Oleh karena itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Pertama, rampung dulu informasi terkait dengan kasus-kasus tersebut dengan komprehensi. Yang kedua, kemudian kita bicarakan dengan teman-teman rekan sekait. Umpamanya kalau kaitannya dengan etika guru di sekolah, kita ajak bicara pengawas kita, pengawas binaan atau korwil, dan juga kita ajak bicara PGN. Ada wadahnya ya Pak ya? Wadah organisasi guru. Lalu dari sana kita bisa berembuk menyampaikan bersama, mencari pendapat. Kita tidak lepas keputusannya memang ada di kepala sekolah. Dengan tetap mengambil keputusan itu mempertimbangkan berbagai hal, baik itu teknologi sendiri, dan pendidikannya seperti apa. Hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang Bapak alami selama ini di sekolah? Tantangannya banyak sekali sih sebetulnya. Terutama yang Bapak alami sendiri, Bapak merasa karena saya ini orang tua
siswa, guru-guru di sekolah itu saya anggap sebagai rekan. Ketika guru ada permintaan, saya yang jadi orang tua kadang tidak tegas. Saya ikuti keinginan mereka. Saya ikuti keinginan mereka. Walaupun orang tua, orang lain mungkin melihat saya tidak bisa. Yang terpenting bagi saya adalah kegiatan di lingkungan dunia pendidikan sekolah yang saya pimpin berjalan dengan baik, kondusif, tidak mengembang masalah saja. Mungkin betul efeknya orang menilai Pak Dedi tidak tegas, Pak Dedi itu orangnya beriman, tapi saya justru lebih mengedepankan semacam pelayanan. Saya itu melayani siswa, saya itu melayani guru supaya siswa itu betah, senang di sekolah. Itu saja. Menarik sekali Pak, jawaban dari Bapak itu membuat saya jadi juga hatinya gitu Pak untuk belajar lebih banyak. Nah yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan Pak atau jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah maksudnya gini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalahnya atau bentuk atau prosedural seperti apa yang Bapak jalankan? Jika sebuah pelanggaran etika itu memang masalahnya kadang-kadang pihak yang jadi korban kita seberang, tapi kita tidak menyelesaikan itu kan tidak ujuk-ujuk, harus ada tahapan. Walaupun korban kita secepatnya, tapi kita tidak boleh egois. Tetap kita harus mengambil pendapat dari pihak pelaku kalau pelaku. Lalu melihat juga pelaku itu katakanlah pelecehan. Kalau seandainya mendapatkan sanksi berat, ya kita dilemanya dalam pribadi saya sebagai seorang kepala keluarga, istri, punya anak, justru ngacak pada diri saya sendiri. Akhirnya kita ambil sebuah kebijakan, cari solusi yang sekiranya bisa menyelamatkan sebuah korban terselamatkan, pelaku terselamatkan, sedapat mungkin tidak sampai mengembang ke ranah luar, umpamanya sampai ke kepolisian atau sampai ke LSM. Tetap kita dari lingkungan sekolah sesegera mungkin Diredam dulu ya Pak. diredam dulu dengan syarat, bukan berarti didiamkan, tidak, tetapi diselesaikan, hanya tidak sampai kembang. Selamat jadi korban, selamat juga menjadi pelaku. Itu prinsip kita seperti itu Pak Hendri. Juga sama umpamanya dari dalam berbagai keputusan lain, intinya kalau kita membuat sebuah keputusan tidak kaku pada regulasi yang ada. Regulasi tetap sama itu ya. Ya, walaupun itu tetap jadi pegangan kita. Terus menurut Bapak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus seperti itu Pak, atau dilema etika? Penyelesaian kasus atau dilema sebenarnya orang lain mungkin ada yang kita bisa tarik untuk jadi membantu kita, ada. Tapi untuk menarik dia membantu kita, mari kita lihat dulu konteks kasusnya. Oh iya. Ketika konteks kasusnya itu memang berat, kita ajak. Ketika kita bisa menyelesaikan di lingkup kita, cukuplah di lingkup kita. Kalau menurut apa salahnya kita mengajak pihak luar yang bisa menyelesaikan sampai tuntas, tetapi tetap dalam koridor penyelamatan bersama. Biasanya Bapak siapa Pak yang dilibatkan? Selain dari pihak dinas pendidikan, biasanya kita suka melibatkan PGRI dan juga PGRI itu dari divisi hukum. Bapak, Pak, pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Buat Bapak dapat pengalaman yang penting. Ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah ya Pak.
dialami, dilakoni dengan hati yang tetap tenang pastinya, tenang, terus tidak ego, jangan mengembangkan ego. Jadi tidak harus kita tidak harus ya Pak. Ya, pendapat kita tidak mesti harus jadi sebuah keputusan. Justru Bapak lebih banyak keputusan dari teman-teman yang diakomodir. Pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, nah pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ada dalam sekolah, kasus yang ada di dalam sekolah Bapak mengenai dilema ini Bapak? Pelajaran yang Bapak ambil ya. Pertama, pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil, ya. Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama untuk pribadi saya sendiri. Saya sendiri menjadi orang yang ingin lebih ikhlas menerima bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa itu membutuhkan pengorbanan dari diri sendiri, maka kita belajar lebih ikhlas. Dan secara pribadi ya, dari hati kita, saya belajar jadi orang yang ikhlas. Yang kedua, dari sisi hukum itu memang kita mendewasakan diri kita, bisa bergaul, berkomunikasi dengan komunitas yang lebih luas. Kita akhirnya dengan seringnya bergaul dengan komunitas, buat keputusan pelik itu bisa lebih cakap berkomunikasi, baik itu dengan atasan ataupun dengan Alhamdulillah Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya serta berbagi pengalaman yang Bapak ceritakan kepada saya. Terima kasih juga Bapak mau menjadi narasumber wawancara untuk tugas pendidikan generasi saya yang sedang saya jalani. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas yang Bapak jalani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.